Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Fikri di channel Elgensip. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai form pada Microsoft Access ya. Jadi form ini adalah sebuah antarmuka ya, atau jembatan antara user atau pengguna aplikasi kita dengan database yang kita buat gitu. Jadi nanti si user tidak akan melakukan tambah data, hapus data, dan juga mengubah data melalui tabel secara langsung, melainkan ada jembatannya nanti kita buat gitu. Jadi si user nanti mengubah, menambah kayak gitunya melalui form yang akan kita sediakan kali ini gitu. Nah, jadi untuk membuat form ini sangat mudah, teman-teman bisa pilih menu create, kemudian pilih form wizard. Nah, di sini ada pilihan. Teman-teman mau membuat form untuk tabel yang mana gitu. Nah, di sini kita coba membuat form untuk tabel pegawai ya. Teman-teman klik, pilih tabel pegawai, kemudian select semua fieldnya. Next. Nah, di sini teman-teman bisa ubah dulu ya. Untuk namanya kita ubah dari tabel pegawai menjadi form pegawai ya gitu. Klik finish. Nah, ini ya sudah jadi. Jadi ini adalah sebuah tampilan form yang sangat dasar ya pada Microsoft Access. Jadi data-data yang ada di sini adalah data-data yang ada di tabelnya gitu. Jadi di sini kan ada 3 data ya. Nah, di sini juga sama ada 3 data. Kalau teman-teman cek di bagian bawah ada 1 dari 3 data gitu ya. Kalau cek ke kanan ya ada data yang lain gitu. Nah, untuk membuat tombol ya, berarti kita kan memerlukan tombol ya. Nah, bisa membuatnya melalui design view. Jadi nanti ada tombol baru, kemudian tombol simpan, dan juga tombol hapus. Nah, jadi kan nanti si user itu tidak melalui lagi tabel ya, tidak melalui tabel lagi gitu. Melainkan full melalui form yang akan kita sediakan tombol-tombolnya gitu. Keperluan-keperluannya akan kita sediakan gitu. Nah, ini bisa kita close. Kemudian kita buat tombol ya. Masuk ke design view. Nah, ini kita bisa tinggikan. Kemudian teman-teman di sini ada komponen-komponen yang bisa kita gunakan. Salah satunya di sini ada button. Jadi teman-teman bisa klik button, kemudian klik di sini. Nah, di sini kan ada beberapa kategori. Nah, teman-teman pilih yang record operation. Jadi ini untuk memanipulasi data. Nah, di sini ada tombol baru ya, add new record. Berarti di sini ada tombol untuk membuat data baru gitu. Nah, kita next. Kemudian teks di sininya kita ubah menjadi baru ya. Next. Kemudian name-nya kita ubah menjadi btn name. Nah, kalau ini bebas ya. Tapi lebih baik sesuai dengan yang akan kita buat gitu. Pilih finish. Nah, setelah ada tombol baru, kita kan cuma mengisikan data ya, belum menyimpan, sehingga kita memerlukan tombol simpan. Nah, kita buat juga record operation, tombol save record ya gitu. Jadi di sini ada save record, kemudian next. Kita teksnya di sini ubah menjadi simpan. Kemudian next, name-nya kita ubah menjadi btn simpan. Pilih finish. Nah, kalau kita coba ya, kita tes kedua tombol ini. Oke, sorry ya kalau agak berisik. Oke, saya ulang. Nah, kalau kita coba ya, kita coba jalankan kedua tombol ini melalui form view. Nah, di sini kita coba klik baru. Nah, kosong ya, karena ini si sistem itu menyediakan atau menyiapkan lembaran baru gitu. Jadi nanti kita mengisikan data-data di sini, kemudian klik simpan, kemudian akan masuk ke tabelnya gitu. Nah, kalau kita coba ya, 1, 2, 3, 8 misal, kemudian namanya misal Iqbal ya. Kita pilih jenis kelamin, kemudian agama, jabatan. Kita klik simpan, save ya.
Kita cek, nah masuk ya. Jadi begitu. Jadi nanti si user tidak melakukan tambah data melalui tabel sini secara langsung gitu, melainkan melalui form full di sini gitu sebagai jembatannya. Oke, sekarang kita memerlukan tombol hapus ya. Nah, bisa masuk kembali ke design view. Kita memerlukan tombol lagi. Kita pakai komponen button. Kita tambah di sini. Seperti biasa, menghapus adalah untuk memanipulasi data atau record operation ya. Kemudian kita pilih delete. Ya, kita pilih delete. Kemudian kita ubah teksnya menjadi hapus. Next. Kemudian kita ubah name-nya btn hapus. Finish. Nah, seperti ini ya. Kalau kita coba, kita harus selalu mencobanya dulu ya, supaya nanti ketika ada kesalahan tidak terlalu banyak gitu. Nah, di sini kan ada berapa data? 4 ya. Nah, kita coba hapus data ini. Kita klik hapus. Nah, di sini ada pilihan apakah kita yakin akan menghapus data ini atau enggak gitu. Jadi bisa yes untuk melanjutkan menghapus dan no untuk membatalkan menghapusnya gitu. Kita pilih yes. Nah, kalau kita cek di tabelnya, nah akan hilang juga ya, karena sudah berhasil terhapus gitu. Oke, berarti kan ketiga tombol ini sudah memenuhi ya untuk memanipulasi data. Nah, untuk mengubah data sendiri, teman-teman bisa langsung mengubahnya. Misalnya di sini ada Rais Jainuri 2 misal. Kemudian pilih simpan. Nah, maka data akan secara otomatis terubah gitu. Oke, sekarang tinggal kita butuh 2 tombol lagi untuk menggantikan next di sini ya, supaya tidak terlalu jauh ke bawah. Kita pilih design view, kita tambahkan kembali button. Nah, di sini kan ada ini ya, navigation. Nah, teman-teman bisa pilih next. Kemudian bisa pilih atau kita bisa isikan dengan tanda panah seperti ini, atau teman-teman boleh ketika next ya. Kalau saya pilih pakai tanda aja ya, pakai panah. Next, kemudian btn next ya. Finish. Nah, seperti ini. Kemudian satu lagi di sebelah kiri, kita butuh navigation yang ini ya, yang previous, untuk kembali ke data sebelumnya. Kita pilih, kita pakai tanda ke kiri, kemudian next, btn previous, finish. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kan kita hanya memerlukan tombol-tombol ini ya kemungkinan. Atau kalau teman-teman mau menambahkan yang lain boleh. Nah, kalau di sini kita tinggal merapikannya ya, karena cuma ada 5 tombol gitu. Nah, teman-teman bisa rapikan seperti ini ya. Nah, gini ya, jadinya lebih rapi gitu. Oke, sorry ya kalau berisik. Saya ulangi, sorry, karena di sini agak dekat sama jalan gitu. Nah, kita posisikan agak tengah biar lebih oke gitu ya. Ini kita bisa rapikan. Nah, gini ya. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa ubah nih namanya di sini, headernya bisa ubah menjadi misalnya data pegawai gitu. Nanti kita bisa juga ketengahkan kalau mau, bisa ke sini, bisa di sebelah kanan juga boleh. Nah, misal kita simpan di tengah ya. Oke, teman-teman save, kemudian form view. Nah, jadi agak ke tengah ya. Kalau kita klik baru, ini siap diisi ya. Kemudian kalau kita cek ke kiri bisa, kanan juga bisa gitu. Jadi sudah terpenuhi ya tombol-tombolnya. Oke, mungkin sekian ya dari saya untuk mengenal dengan form. Teman-teman bisa explore lagi lebih jauh. Jangan terbatas pada video ini gitu. Nanti teman-teman bisa cari referensi lain
Mungkin sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.